memiliki kupon tuh. Nah, FR0082 ini memiliki kupon 7% per tahun yang dibayar semi-annually atau per semester. Dia akan mature, akan selesai pada September tanggal 15 tahun 2030. Misalnya nih teman-teman membeli bondsnya sekarang, bukan sekarang sih, pada 11 Maret 2023 dengan yield 6,5%. Di sini YTM atau per annum. Di sini dimintanya dirty price, clean price, dan bond quotation. Oke, di sini yang kita ketahui pertama kali untuk N-nya. N-nya kita cari. Di sini teman-teman bisa lihat di sini kita membuat timeline. Timelinenya ini dimulai dari 15 September atau tanggal pembayaran terakhir. Dimulai dari tanggal pembayaran kupon terakhir sebelum kita membeli sekarang. Dari 15 September sampai ke 15 September 2022 sampai dengan 15 September 2030, kita bisa ketahui bahwa terdapat 16 semester. Oleh karena itu, N-nya kita buat 16. Terus face value-nya, di sini kan tidak ada ya disebutkan berapa face value-nya, tidak ada misalnya 1 juta gitu. Di sini tidak ada. Jadi, teman-teman berasumsi bahwa face value-nya ini adalah 100. Tapi yang menjadi jebakan di sini adalah mungkin teman-teman memikir FR0082. Teman-teman pikir, oh, face value-nya 82. Nah, itu salah. Face value-nya tetap 100 ya. FR0082 ini hanya menandakan bahwa dia obligasi fixed rate dengan kode 0082. Jadi dia tidak mempengaruhi face value-nya. Nanti teman-teman jangan terjebak ya di situ. Terus untuk yield-nya. Yield-nya kita bisa lihat di sini 6,5% YTM, yield to maturity-nya. Berarti di sini kan kita maunya melihat yield-nya itu per semester. Berarti kita bagi dua, 6,5% kita bagi dua, maka 3,25% per period. Lalu untuk kuponnya kita lihat di sini. Kuponnya kan 7% kupon, tapi dibayarnya semi-annually atau per semester. Oleh karena itu kita bagi dua juga. Makanya dapatkan hasil 3,5% per period. Tapi teman-teman, kalau dalam memasukkan ke rumusnya nanti, teman-teman harus pastikan kuponnya ini dalam nilai nominal ya, bukan percentage. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Di sini kita lihat, pertama kita cari bond price quotation pada 15 September 2025, 2022. Kenapa kita harus cari ini? Karena ini sebagai dasar dari penghitungan kita selanjutnya. Tanggal ini merupakan tanggal pembayaran kupon terakhir sebelum kita membelinya ya. Maka kita cari nih. Teman-teman harusnya sudah tahu rumus ini, tapi kalau belum, aku kasih tahu lagi ya. Jadi PV of face value ditambah PV of coupon sama dengan di sini F 1 ditambah I pangkat N ditambah C bagi I kali 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N. Nah, ini teman-teman harus hafal rumusnya ya. Kalau untuk obligasi, ini sebenarnya rumus dari PV compounding. Dan ini adalah rumus dari PV annuity. Mungkin teman-teman juga mempelajari rumus yang lain. Tapi kalau rumus yang lain aku
kurang menyarankan ya untuk memakainya, karena rumus yang lain itu teman-teman hanya menghafal rumus itu, sementara basic dari perhitungannya teman-teman mungkin nggak tahu dari rumus itu. Jadi kalau ini teman-teman tahu, oh ternyata rumus perhitungan nilai obligasi itu berapa sih PV dari total kupon yang akan kita dapat ditambah dengan PV dari nilai kupon, maaf, ditambah PV dari nilai bondnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi F-nya di sini 100, terus 1 ditambah I-nya. Kita lihat 3,25%, 25, dipangkat dengan N. N-nya ini 16. Terus kita tambah dengan 3,5 dibagi 3,25% kali 1 kurang 1 tambah 3,25% pangkat minus 16. Nah, kita cari. Untuk PV face value-nya adalah 59,95. Di sini 43,14. Maka price-nya pada September tanggal 15 tahun 2022 adalah segini. Mungkin teman-teman menyadari bahwa ini angkanya aku sengaja bulatin 2 angka di belakang koma ya. Tapi misalnya waktu ujian, teman-teman tetap nulis angka full. Karena dosen dosen akan sensitif terhadap berapa angka di belakang koma. Oke, baik. Selanjutnya kita menghitung hari. Menghitung hari apa? Jadi di sini kita menghitung hari antara 15 September 2022, terus ini tanggal pembagian kupon terakhir. Terus di sini ada tanggal pada saat kita membelinya. Tanggal kita membeli berarti 11 Maret 2023. Dan di sini adalah kapan sih tanggal pembayaran kupon selanjutnya, berarti 15 Maret 2023. Nih, dari 15 September 2022 sampai 11 Maret 2023 ada 177 hari. Sementara dari 15 September 2022 sampai 15 Maret 2023 ada 181 hari. Di sini, apa sih kita menghitung tanggal? Kita menghitung tanggal ini untuk menghitung dirty price-nya. Dirty price. Dirty price-nya, tapi sebelumnya apa sih dirty price ini? Dirty price ini adalah, maaf, ada yang bocor ya? Oke, oke. Dirty price ini sebelumnya apa? Dirty price ini adalah apa sih nilai yang kita bayarkan untuk beli bonds ini. Jadi misalnya teman-teman membeli bonds. Nanti teman-teman bukan bayar dengan berapa nilai quotation-nya, namun teman-teman akan membayarnya dengan nilai dirty price. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ya teman-teman. Di sini nilai dirty price itu apa sih rumusnya? Di sini rumusnya adalah berapa price pada pembayaran kupon terakhir dikali dengan 1 ditambah dengan yield-nya dipangkat dengan 177 per 181. Jadi di sini kita bisa lihat 103,08 dikali dengan 1 ditambah 3,25% dipangkat 177 per 181. Kita dapatkan dirty price-nya 106,36. Jadi teman-teman kalau membayar si si obligasinya ini, teman-teman harus mengeluarkan uang sebesar 106,36 ya. Selanjutnya, teman-teman disuruh menghitung clean price-nya. Clean price, nilai bersih.
Clean price itu apa sih rumusnya? Clean price itu rumusnya adalah dirty price dikurang accrued interest. Nah, accrued interest itu apa lagi? Accrued interest itu adalah bunga sudah teraccrued atau bunga yang interest revenue yang sudah ada sebelumnya sama investor sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli obligasi, nanti kalau teman-teman misalnya membelinya pada tanggal 11 Maret 2023, teman-teman akan tetap mendapatkan kupon yang full sebesar sebesar 3,5. Jadi teman-teman nggak misalnya cuma dapat 4/181 kali 3,5. Teman-teman nggak dapat seperti itu. Teman-teman tetap dapat full. Oleh karena itu, nilai yang sudah dipegang oleh investor sebelumnya, kita harus bayarkan juga kepada investor sebelumnya. Nah, teman-teman di sini paham kan mengapa harus ada accrued interest? Oke, jadi accrued interest itu berapa sih jumlahnya? Jumlahnya adalah kupon, ini accrued interest ya, berapa jumlah kupon kita dikali 177 bagi 181. 3,5 kali 177 bagi 181. Maka kita dapatkan di sini accrued interest-nya sebesar 3,42. Nah, untuk clean price-nya adalah 106,36 dikurang 3,42. Maka kita dapatkan di sini untuk clean price-nya sebesar 102,93. Selanjutnya kita diminta untuk quotation. Quotation. Sebenarnya quotation ini di sini karena dia face value-nya adalah 100, jadi teman-teman tinggal clean price dibagi 100, ya udah. Oh, maaf. Berarti ini sama dengan clean price-nya. Tapi misalnya nih, dibilang gini, misalnya face value-nya 102.930.000. Terus di sini, oh maaf, ini par value harusnya. Par value-nya. Terus face value-nya tentunya 100 juta ya. Nah, teman-teman, kalau dihadapkan dengan soal yang seperti ini, teman-teman tinggal bagi saja 100, 2930 dibagi 100 juta kalikan 100. Hasilnya adalah 102,93. Teman-teman tinggal kali seperti ini saja ya. Misalnya par value-nya 96 juta, maka quotation-nya 96. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk soal pertama ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Baik, di problem 2 part A. Di sini pada 2 Januari 2019, Dewi ini membeli 10 lot. Ingat, satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Jadi, 10 dikalikan dengan 100, maka akan jadi 1000 lembar saham. Dari si Kopa pada 10 juta rupiah. Dan pada tahun itu dia menerima dividen. Dividen per lotnya sebesar 25.000.
Maka kita kalikan dengan 10, makanya kita dapatkan 250.000. Terus pada Januari tanggal 2, 2020, dia lihat nih, oh sahamnya lumayan menguntungkan juga ya. Maka dia beli lagi nih, 5 lot lagi di harga 6 juta. Pada tahun ini dia mendapat dividen naik lagi nih, 30.000 untuk satu lot. Dan di akhir 2020, si Dewi ini menjual semua sahamnya dan mendapatkan 1.300.000 per lot. Mungkin si Dewi ini melihat, oh sahamnya bakal turun nih, karena misalnya revenue-nya menurun, jadi dia langsung jual. Maka di sini kita diminta, kita menghitung arithmetic return, geometric return, dan money weighted return. Oke, untuk P2A, yang pertama arithmetic return. Tapi sebelum itu, kita kita buat dulu apa sih yang diketahui dari soalnya. Yang kita ketahui adalah yang pertama, pada Januari tanggal 2, 2019 sampai Januari tanggal 2, 2020, PV atau beginning value ya, dari sahamnya itu adalah 10 juta rupiah. Terus ending value-nya ini kita dapatkan dari berapa sih nilai yang Dewi beli pada tanggal Januari Januari 2020. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari 6 juta karena dia kan total membelinya 6 juta rupiah ya untuk 5 lot. Kita bagi dengan 5 lot karena dia membeli 5 lot. Terus kita kalikan deh dengan 10. Kita dapatkan hasilnya 12 juta. Terus ada dividen, gula-gula nih, gula-gula saham. Sebesar 250.000. Terus di tahun keduanya, Januari 2020, sampai Januari 2002, di sini di Desember ya, di akhir tahun dia belinya. Di sini beginning value-nya adalah 18 juta. Nah, teman-teman mungkin pikir, kok gak sama ya dengan ending value sebelumnya? Tapi ingat, ini kan teman-teman sudah beli saham sebelumnya. Seperti ini. Terus di sini ending value-nya berapa? Udah dikasih taunya di sini. Yang ini, 19.500.000. Dividennya 30.000 kali 15. Ini harus hati-hati ya. Kadang ada yang tetap mengalikannya dengan 10. Oke? Terus kita cari return. Return year pertama. Tahun pertama berapa sih returnnya? Untuk mencari returnnya, teman-teman harus di sini harus menambahkan ending value. Ending value ditambah dividen dibagi dengan berapa beginning value-nya. Jadi teman-teman mendapatkan hasil sebesar 22,5%. Sementara untuk year 2-nya, sama seperti tadi, ditambah dividen bagi BV, di sini mendapatkan hasil sebesar 10,83%. Oke, selanjutnya kita masuk ke arithmetic return. Rumusnya apa sih arithmetic return? Rumusnya adalah kita menjumlahkan semua return-nya dibagi dengan berapa jumlah tahunnya. Jadi ini simple aja. 22,5% tambah 10,83% bagi 2. Maka kita dapatkan hasilnya 16,67%. Mudah bukan kalau yang arithmetic return? Selanjutnya kita cari adalah geometric return. Ini temannya, tapi penggunaannya berbeda. Kenapa kita harus menggunakan arithmetic return? Karena geometric return, karena arithmetic return itu dia tidak menghitung
berapa sih compoundingnya itu, efek compounding dari return-nya, kan return yang sebelumnya itu dicompoundingkan lagi di tahun selanjutnya. Nah, arithmetic return itu tidak 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 menghitung hal tersebut. Sementara di geometric return, dia akan menghitung hal tersebut. Jadi misalnya teman-teman kalau menghitung berapa sih return harga saham rata-ratanya, teman-teman harus pakai geometric return. Rumusnya apa? Rumusnya adalah 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2 kali 1 tambah Rn, terus teman-teman pangkatkan dengan 1 bagi N kurang 1. Ini ya rumusnya teman-teman. Kurang 1 itu sebagai correcting factornya. Jadi kita masukkan angka-angkanya. 1, jadi 1 tambah 22,5%. Kita kalikan dengan 1 tambah 10,83%. Terus kita pangkatkan dengan 1 dibagi 2 karena kita hanya 2 tahun. Maka kita dapatkan hasil sebesar 16,52%. Teman-teman dapat lihat bahwa geometric return itu akan lebih rendah daripada arithmetic return. Terus kalau ini good to know aja ya, ada namanya CAGR. CAGR ini adalah seperti kita menghitung geometric return, tapi kita nggak usah menghitung nih satu per satu. Melainkan kita hanya ending value bagi BV, ini pangkat N kurang 1. Nah, itu good to know aja ya, teman-teman. Terus, di sini kita diminta mencari money weighted return. Weighted return. Karena dia money weighted return, dari namanya kita tahu, kita akan menghitung berdasarkan cash flow-nya. Cash flow yang dia hasilkan. Nah, di sini kita buat dulu period, terus CF. CF ini cash flow ya, teman-teman. Jadi, untuk yang Januari tanggal 2, 2019, cash flow-nya ini negatif 10 juta, karena dia mengeluarkan uang ya, pada saat itu. Terus pada Januari tanggal 2, 2020, dia 5.750. 5.750 ini dapat dari dia membeli saham sebesar 6 juta, tapi kita kurangi dengan dividen yang dia dapat sebesar 250.000. Terus untuk Desember tanggal 31, 2020, dia akan menjual seluruh sahamnya. Berarti 19.950. Ini juga kita tambahkan ya dengan dividen yang dia dapat pada saat itu sebesar 450.000. Untuk money weighted return sendiri, teman-teman akan gunakan rumus IRR. Atau seperti ini nanti akan bentukannya. 10 juta ditambah di sini minus 5.750 dibagi dengan 1 tambah IRR pangkat 1 di sini 19.950, terus 1 tambah IRR. Untuk menghitung IRR sendiri, teman-teman pasti akan sangat sulit, mungkin impossible aku bilangnya malah, kalau teman-teman hitung manual. Jadi aku harapkan teman-teman menggunakan Calvin atau menggunakan kalkulator saintifik. Misalnya teman-teman menggunakan Calvin pasti akan mudah dan akan menghasilkan return 15,39%. Terus kalau pakai saintifik gimana nih? Saintifik, teman-teman pakai shift solve.
Jadi shift solve ini, aduh, susah juga aku menerangkannya, tapi coba aku terangkan ya. Jadi teman-teman coba kalau megang kalkulator saintifiknya sekarang, coba pencet 0, terus pencet shift, maaf, pencet 0, terus pencet alpha, terus di atas calc itu ada yang sama dengan pencet itu, terus teman-teman masukkan 10 juta dikurang dengan 5.750 dibagi dengan 1 tambah dengan alfa, alfa di tanda kurung yang penutup, yang kanan. Karena di situ ada X. Teman-teman pangkatkan 1 atau nggak usah juga, nggak masalah. Terus ditambah 19.950.000 dibagi dengan 1 ditambah dengan X, tutup kurung. Terus teman-teman pangkatkan dengan 2. Setelah teman-teman mendapatkan seperti itu, teman-teman tekan tombol Shift, terus teman-teman tekan tombol yang Calc. Karena di atas Shift, dengan Shift itu akan membuka fungsi di atasnya yaitu Solve. Terus sama dengan. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Teman-teman apakah paham untuk yang problem 2A? Kak, mau nanya Kak, Iya. yang di 19.950 itu dapatnya dari mana ya Kak? Nah, 19.950 ini dapat dari mana? Kita yang pertama kan dia menjualnya 19.500.000 ya. Ini nilai saham pada saat itu, ending value-nya. Kita tambahkan dengan dividennya. Dividennya di sini kita lihat. Dividennya dia dapat 450.000. Makanya kita bisa dapat 19.950.000. Apakah sudah dapat? Oh iya Kak, aman-aman. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya ke soal yang part B mengenai indeks. Di sini soalnya adalah salah satu harian bisnis terkenal mengeluarkan market indeks saham terbaru nih. Market indeks saham itu sebenarnya bisa saja yang dikeluarkan oleh siapapun, tapi yang harus sudah memiliki reputasi ya, dan bisa saja consist of saham apapun. Misalnya ada macam-macam, tapi yang paling terkenal itu Dow Jones Index. Terus kalau untuk Indonesia sendiri sahamnya itu ada IHSG. Terus ada misalnya IDX 30. Ada terus ada LQ45. Ada juga indeks syariah. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri ya. Di sini jika T0 itu adalah basis periode pada saat indeks 100 sama dengan 100, kamu diminta nih untuk menghitung persentase dari perubahan atau return-nya pada dari indeks tersebut pada T sama dengan 1. Dan didasarkan dengan pertama indeks harga, kedua indeks market capitalization, yang ketiga adalah indeks free float. Oke, jadi mungkin agak panjang. Shares-nya AADC, AADC, ada apa dengan C? Terus ada KKND, DOEL, terus ada HALE. Terus di sini saham yang di-issued
total saham yang diterbitkan itu ada 10 juta. 3 juta, 5 juta, sama 8 juta. Terus ini ada total 26 juta, 26 ribu. Oh, ini saya. Nah, teman-teman. Terus ada floating. Yang floating ini kalau teman-teman belajar di PA ini sama dengan outstanding. Jadi berapa sih saham yang beredar di pasar? Ini 5.000, 500, 2.000, 1.000. Di sini ada 8.500. Terus price, price tenol. Di sini ada 500, 125, 1.000, 800, di sini 2.425. Di sini ada market cap. Tapi market cap-nya ini yang market cap tenol yang issued. Berarti kita hitungnya dari yang issued. Ini 5 juta. 5 juta itu datangnya dari mana sih? 5 juta itu datangnya dari 500 price di tenolnya kita kalikan dengan 10.000. Maka kita dapatkan hasil 5 juta. Maka yang di bawahnya juga seperti itu ya. Saham diisut kali price tenolnya. 75.000. Di sini ada 5 juta. 6.400.000. Terus di sini ada price pada T1. Price T1-nya di sini 800, 750, 700, 1.500. Terus di sini market cap isunya di sini 8 juta, di sini 2.250.000, 3.500.000, di sini 12 juta. Ini aku lanjut sampai ke bawah nih. Terus kita lihat yang market cap outstanding di 0, di 1 dari AADC, DOL, yield, total. Di sini kita lihat market cap outstanding untuk yang tenol ini, untuk AADC itu adalah 2.500.000. 2.500.000 itu datang dari mana? Kita hitung yang floating. Yang floating dikalikan dengan price-nya. Dapat 2.500.000. Terus kita lanjutkan yang sampai ke bawah, 62.500. Terus ada 2 juta. Terus ada 800.000. Terus di sini ada 4 juta, 5.000, 1.400.000, terus 1.500.000. Nah, teman-teman sudah dapat ya. Ribet juga ya. Selanjutnya, kita lihat dimintanya kan indeks harga berdasarkan pasar. Harga pasar, indeks harga. Nah, kalau indeks harga itu, teman-teman hanya melihat berapa sih harga totalnya. Jadi mau saham yang diisutnya besar, tapi kalau harganya murah, tetap dianggap rendah pada indeks harga tersebut. Nih, TOT1. Di sini totalnya 2.425 dari yang ini. Terus price pada T1-nya 3.750. Terus divide by 4 karena total di sini ada 4 saham ya. Terus average-nya di sini 606,25, di sini ada 937,5. Di sini change-nya atau return-nya
Tinggal teman-teman bagi saja. Change-nya ini ada 54,64%. Terus indeksnya tinggal teman-teman tambahkan saja. 100 ditambah 154,64. Tapi yang persennya teman-teman tinggalkan. Itu untuk yang indeks harga. Selanjutnya ada market cap. Market cap, tapi yang versi saham di-issued ya. Maka di sini T0-nya, T1, totalnya ini adalah 16.775.000. Teman-teman dapatkannya dari sini ya, 16.775.000. Terus untuk T1-nya berapa? T1-nya itu adalah di sini, 25.750.000. Jadi untuk yang market cap ini, teman-teman memperhitungkan juga berapa sih jumlah saham yang telah diterbitkan oleh si company-nya tersebut, nggak semata-mata hanya dari harga sahamnya. Terus di sini ada average-nya 4.193.750. Sini ada 6.437.500. Change-nya ini sebesar 53,5%. Maka indeksnya 100, 153,5. Oke. Dan yang terakhir, di sini kita ngelihat ada yang free floating. Free floating ini mirip dengan yang si market cap. Cuma bedanya kita tidak memperhitungkan saham treasury. Misalnya kita lihat akhir-akhir ini BBCA buyback saham. Nah, yang saham yang di buyback itu tidak ikut kita kalikan. Itu perbedaannya dengan yang si market cap-nya. Ini 5362500 itu didapat dari sini. Terus di sini kita dapatkan sebesar 7.275.000. Terus dibagi 4 sama seperti tadi, average-nya di sini 1.340.625, di sini 1.818.750. Change-nya ini 35,66%. Maka indeksnya 100, ini 135,66. Nah, ini mengenai indeks. Teman-teman, apakah di soal indeks ini ada pertanyaan soal problem 2, baik yang A, baik yang B? Oke, kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjut ya ke soal problem 3. Problem 3. Di sini kita melihat kita memiliki pilihan 2 proyek. Misalnya kita sebagai manajer investasi nih, kita ngeliat ada 2 proyek yang bisa kita jalankan. Dan proyeknya itu mutually eksklusif, yang berarti kita harus memilih salah satu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya yang diketahuinya. Maka yang pertama kita akan menghitung untuk payback period. Ini yang project A, ini untuk yang project B. Di sini pada year 1, 2, 3, 4. Ini CF, ini accumulated CF, cash flow-nya. Di tahun pertama yang proyek A kita bisa lihat 10.000. Terus di accumulated-nya 10.000. Yang kedua 25.000, di accumulated-nya jadi tambah 35.000.
Terus tahun ketiga 25.000. Terus di sini accumulated-nya 60.000 dan di tahun keempat 195.000. Di sini jadi 255.000. Teman-teman ngelihat nih, bahwa initial outlay-nya ini sebenarnya udah lebih sedikit dibanding total cash flow-nya ini pada saat kapan. Teman-teman lihatnya di sini, initial outlay yang si 150.000 tadi. Maka rumusnya apa? Rumusnya itu adalah periode sebelum sebelum ini IO-nya terpenuhi. IO ini initial outlay ya teman-teman, nanti jangan bingung. Kita tambahkan dengan IO-nya dikurang dengan ACC sebelum IO terpenuhi, kita bagi dengan CF setelah IO terpenuhi. Maka di sini periodenya kan di sebelumnya itu adalah 3. Kita tambah dengan IO-nya itu 150.000. Terus kita kurangi dengan 60.000, kita bagi dengan 195.000. Maka kita akan dapatkan 3,46 tahun. Terus yang kedua, proyek B. YCF, CCCF. 1, 2, 3, 4. 9.500 sama seperti tadi juga ya teman-teman. Teman-teman lihat sini kan initial outlay-nya 20.000. 20 itu sudah tertutupi di antara tahun kedua dan ketiga. Berarti sama seperti tadi 2 ditambah 20.000 dikurang dengan 15.500 ACC sebelumnya dibagi dengan 9.000. Kita dapatkan hasilnya 2,5 tahun. Nah, ini yang payback. Terus ada discounted payback. Apa sih bedanya discounted payback dengan payback biasa? Discounted payback ini kita CF-nya itu kita present value kan. Kita diskontokan pada saat ini. Misalnya nih, year-nya, PVCF-nya, di sini ada SCC PVCF, terus ini sisa IO. Sisa IO. Nah, pada 0 kan belum ada, di sini belum ada, di sini masih 150.000 ya. Terus di sini tahun kedua 34, di sini 18.904. Oh, wow. Di sini ada 8.696. Ini dapat dari mana? Dapat dari 10.000 dibagi 1 tambah 15% pangkat 1 dengan 8.696. Oke, 8.696. Sisa IO-nya berkurang menjadi 141.304 atau 150.000 kurang dengan 8.696. Hal itu akan terjadi juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, 438, 44, 037, 11, 492, 155, 529. Di sini 105.
Teman-teman dapat melihat di sini bahwa yang IO sisa IO yang masih kukurungin itu menandakan dia masih belum balik nih IO-nya. Tapi yang sudah positif, yang sudah balik, kita tidak kurungin lagi. Terus, berapa sih payback period-nya? Discounted payback period-nya, kalau yang A, sama seperti tadi, rumusnya 3 ditambah dengan apa? 150.000 kurang 44.037 kita bagikan dengan si 111.492. Maka kita lihat di sini payback periodnya adalah 3,95. Ini yang A. Proyek B, here, PVCF, CC, PVCF, sisa IO 01234. Di sini masih belum ada, di sini masih 20.000. Di sini 8.261. 8.261 ininya berkurang jadi 11.739. Terus di sini 4.537, di sini 12.798, di sini ada 7.202. Terus di sini 5.918, terus di sini ada 18.715, terus di sini ada 1.285. Terus di sini ada 3.002, 21.717, di sini ada 1.717. Teman-teman bisa lihat bahwa periode sebelum IO terpenuhinya itu di angka 3. Terus di sini IO-nya itu 20.000 dikurang dengan dikurangi dengan 18.715 dibagi dengan 3.002. Kita dapat hasilnya adalah 3,43. Nah, sebelumnya kita kan sebagai manajer keuangan nih, andaikan ya, kita pastinya akan memilih proyek yang cepat, lebih cepat atau singkat. Jadi, dari dua ini kita bisa simpulkan bahwa kita akan memilih yang B. Tapi, kita lihat nanti. Selanjutnya, kita akan mencari IRR. IRR ini, rumusnya seperti yang sudah aku bilang, sama dengan minus IO ditambah dari PVCF. Mungkin kalau ku jabarin untuk yang proyek A, seperti ini. 0 sama dengan minus 150.000 ditambah 10.000 IRR, 1.000 bagi IRR. Angkat 2, di sini 25.000 IRR. Angkat 3, di sini 195.000 bagi 1 tambah IRR, angkat 4. Itu yang A ya. Kalau yang B, ini, minus 20.000 ditambah dengan 9.500 bagi IRR. Terus tambah dengan dibagi dengan 1 tambah IRR, angkat 2, bagi, ditambah dengan 9.000, IRR angkat 3, tambah dengan 5.250 bagi 1 tambah IRR pangkat 4. Nah, gini teman-teman. Jadi,
Kalau pakai scientific, pakai rumus Shiftsov. Kalau pakai yang Calvin, teman-teman tinggal input saja. Maka hasilnya akan seperti ini. IRR PA, PA ini project A ya, 16,2%. IRR project B sama dengan 19,5%. Nah, menang si project B. Berarti kalau dari IRR, kita akan memilih project B. Berarti dari tadi si proyek B ini menang terus, tapi akan ada satu kriteria investasi yang akan membalikkan semua keadaan yang ada. Kenapa sih orang menggunakan IRR? Karena IRR ini mudah dimengerti. Jadi dengan membaca IRR, orang akan, misalnya CEO-nya nih, tinggal lihat dua ini. Terus di sini hanya itu 15% tadi. Di sini R-nya, diskon rate-nya 15%. Berarti keduanya ini di atas diskon rate, berarti dua ini layak untuk dipilih. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kan ini mutually eksklusif, kita harus memilih salah satunya. Pilih salah satunya. Terus selanjutnya kita akan ada profitability index. Atau biasa dikenal dengan PI. PI ini rumusnya apa? PI ini rumusnya adalah sigma. Sigma ini adalah total ya. Total dari present value cash flow dibagi dengan IO. Maka yang proyek A, kita hitung berapa sih PV dari si F-nya ini, maka sigma PV si F-nya kita lihat dengan menjumlahkan seperti ini. 10.000 tambah 1 tambah 15% ditambah dengan 25.000 ditambah 1 tambah 15% pangkat 2 ditambah dengan 25.000 bagi 1 tambah 15% pangkat 3 ditambah dengan 195.000 bagi 1 tambah 15% pangkat 4. Jadi teman-teman ngumpulin nih semua PV dari semua CF-nya, semua cash flow yang teman-teman akan dapatkan. Maka itu adalah PV sigma dari PV cash flow-nya. Terus kita dapatkan hasilnya sebesar berapa? Kita dapatkan hasilnya itu sebesar 155.529,032. Nah, di angka 155.529,032 ini, teman-teman bagi dengan IO-nya tadi 150.000. Jadi teman-teman akan dapatkan hasil sebesar 1,04%. 1,04. Terus yang PB, kita dengan rumus yang sama, di sini aku langsung aja ya, 21.717,0822 kita bagikan dengan 20.000, maka 1,09. Oh, berarti sampai profitability index, teman-teman dapat melihat bahwa si proyek B ini masih menang melawan proyek A. Tapi penentuan utama investment kriteria ini adalah NPV. Ini mungkin sengaja aku kotakin biar teman-teman ingat NPV ini adalah investment kriteria terbaik yang pernah ada. Dan NPV ini adalah yang paling mudah. Jadi yang
yang rumusnya sulit belum tentu dia yang betul. NPV proyek A sama dengan minus initial outlay-nya, kita tambahin dengan sigma dari PVCF-nya. Kita lihat di sini 150.000, terus PVCF-nya kan yang ini, 155.529.032. Maka kita dapatkan NPV-nya sebesar 5.529,032. NPV PB itu minus, ayo tambah dengan sigma PVCF B 150.000, maaf, tambah dengan 21.717,0822. Maka di sini teman-teman dapatkan 1.717,0822. Nah, kita lihat di sini si PA ini yang menang. Jadi, teman-teman sebagai manajemen keuangan akan tetap memilih proyek A. Kenapa? Karena NPV yang NPV itu adalah merupakan satu-satunya kriteria yang memberi peringkat pada proyek mutual eksklusif dengan bias terendah. Jadi teman-teman akan tetap memilihnya berdasarkan NPV ya. Oh, sama sebelumnya maaf aku belum bilang, untuk PI, kalau misalnya di bawah 1 PI-nya, maka tolak proyeknya. Sama dengan NPV di bawah 0 minus, tolak proyeknya. Jadi teman-teman misalnya corporate proyek, teman-teman harus hitung dulu NPV-nya berapa. Kalau di bawah 0, maka teman-teman harus nolaknya. Tapi ada satu proyek yang kalau teman-teman NPV-nya di bawah 0, ya teman-teman harus tetap menjalankannya. Apa itu? Itu adalah social project. Misalnya teman-teman bangun gereja, misalnya gereja NPV-nya negatif, ya teman-teman nggak bisa bilang, oh ya udah nggak usah bangun gereja ya, teman-teman nggak bisa seperti itu ya. Tetap kalau social project itu tidak bisa dihitung dari NPV-nya. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk soal yang problem 3? Kak, Iya, berarti kalau untuk yang mutual eksklusif itu berarti harus berpatok sama NPV-nya ya. iya. Tapi Tapi kalau kalau misal, nggak mutual eksklusif berarti sesuai dengan syarat dong. iya, kalau nggak mutu eksklusif berarti sesuai syarat. Kan misalnya ini sama-sama positif. Kalau nggak mutual eksklusif, ambil aja dua-duanya selagi dia positif, karena itu akan meningkatkan economic value dari perusahaan kita. Oh iya Kak. Eh, tapi misal kalau ada proyek yang kayak umurnya berbeda Kak, gitu gimana? Kayak kan Nah, biasanya yang NPV-nya lebih besar itu yang mungkin proyeknya lebih ini lebih lama gitu. nah, kalau seperti itu, teman-teman akan menggunakan EAV. Kalau untuk EAV sendiri, bentar ya. Tapi sebenarnya EAV ini aku kurang suka juga. Kayaknya, tapi bentar. EAV. EAV. Maka rumus EAV ini adalah NPV dibagi dengan 1 NPV dikali dengan I, terus dibagi dengan 1 kurang 1 tambah I, pangkat minus N. Nah, ini NPV. EAV. Teman-teman kalau mungkin notice ya, EAV ini sebenarnya, bentar, ini aku turunkan ke bawah dulu. Bentar aja ini. Nih,
EAV ini sebenarnya rumusnya mirip dengan apa sih? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ingat, EAV ini bisa kita anggap sebagai C atau A, N, terus NPV ini sama dengan PV-nya. Nah, teman-teman akan menggunakan EAV ini apabila umurnya berbeda. Misalnya, kita buat gimana ya enaknya? Oh, misalnya proyek A. Proyek A itu dia waktunya itu 5 tahun. Sementara proyek B itu waktunya 4 tahun. Nah, teman-teman akan hitung EAVA sama dengan NPV-nya 5.529. Ini sengaja aku bulatin aja deh, biar nggak ribet. Dikalikan dengan I-nya, I-nya kita lihat tadi berapa? 15%. Oh, ini aku buat aja deh, biar agak lumayan 8 tahun. Terus 1 tambah I-nya ini 15, kan? Pangkat minus 8. Kita dapatkan 1 kurang 1 tambah 15%, pangkat dengan minus 8. Maka kita dapatkan EAV-nya 1232,14. Ini aku bulatin aja ya. EAVB di sini dia berapa? Ini biar agak lumayan, tetap 4 tahun. Di sini EAVB itu NPV-nya 1717 dikali 15% bagi dengan 1 tambah 15% pangkat minus 8. Oh, maaf. Ini kok aku jadi buat pangkat minus 8 ya. Harusnya pangkat minus 4. Maka kita dapatkan hasilnya 601,41. Nah, memang kalau dari sini kita tetap beli yang A ya. Tapi misalnya EAVB-nya anggaplah ini terpisah ya, anggap 1.500 gitu. Berarti kita milih yang B. Karena EAV-nya atau berapa sih yang didapatkan per tahunnya itu lebih besar daripada yang A. Itu seperti yang kalau misalnya periode proyeknya itu berbeda. Apakah sudah jelas? Kak mau nanya rumusnya dong yang EIV ini. Eh, Hmm. Ya. Dan saya ngasihnya yang eh, habis satu kurang satu tambah I pangkat min N itu dibagi I-nya lagi. Oh, nah itu sebenarnya aku modifikasi rumusnya. Maksudnya gini kan, apa sih? NPV bagi dengan 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N dibagi lagi dengan I. Kayak itu kan? Ya Kak, begini. Ah, itu kan sama aja dengan NPV ini pangkat minus N, kita naikkan ke atas. Kalau kita naikkan ke atas sama saja kan? Karena yang pembagi di bawah sama saja dengan kita naikkan ke atas, kita kalikan. Jadi, coba kalau dicoba sendiri, pasti hasilnya sama aja. Oh iya Kak, ya Kak. Maaf nggak lihat nih. Enggak apa-apa. Itu biar, karena aku lebih mudah gini. Oke, udah aman? Berarti yang EIV ini kayak anuitas dari NPV-nya aja ya Kak? Iya, kita bisa bilang anuitas dari NPV-nya. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Itu bagus juga sih kalau misalnya keluar di ujian, karena kita tidak tahu apa yang bakal keluar di ujian. Selanjutnya, kita masuk ke margin trading. Margin trading. Margin trading ini
ini mungkin bisa aku bilang, misalnya kita mau beli saham, tapi kita uang cashnya belum cukup nih untuk membeli saham dalam jumlah yang cukup besar gitu. Maka kita ngutang dulu sama si sekuritasnya. Itu mungkin yang aku bilang margin trading. Oke, baik untuk yang part A. Di sini kita ditanya, berapa sih margin call price-nya? Margin call price ini apa sih? Margin call price ini adalah harga di pada saat harga itu ketemu dengan harga itu atau di bawah harga itu, kita akan diminta untuk nyetor uang tambahan kita. Lah, ngapa harus nyetor? Karena minim margin yang ada, margin ini kita anggap sebagai ekuitas, itu sudah di bawah persentase yang ditetapkan oleh si brokernya. Oke, nanti kalau masih kurang jelas akan ada di bawahnya ya. Mungkin kalau masih kurang ketemu nih. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah beginning price dikali 1 kurang initial marginnya. Initial margin ini apa? Initial margin ini adalah berapa persentase proporsional nilai ekuitas kita yang harus kita setorkan pada saat kita melakukan margin trading. Dibagi dengan 1 kurang margin call. Terus margin call price-nya, terus di sini berapa harga awalnya? Harga awalnya adalah 8.500. Kita kalikan dengan 1 kurang 30% bagi 1 kurang 15%. Kita dapatkan di sini margin call price-nya sebesar Rp7.000. Jadi, at what price are you subjected to margin call? Maka kita subjected-nya apabila nilai saham per lembarnya di bawah Rp7.000. Itu untuk yang margin call price-nya ya. Selanjutnya yang kedua dia minta apa sih? Yang kedua dia minta jika misalnya stock price-nya drop ke 6.500, berapa sih? Berapa rupiah, berapa cash yang harus kita setorkan biar kita tetap bisa lanjut nih margin trading-nya. Nah, di sini margin deposit. Di sini new P-nya sama dengan 6.500. Terus kita buat T account. Oh, teman-teman baru PA ya, berarti masih fresh nih tentang T account. Kalau nanti semester 3 tetap fresh juga, tapi fresh lupanya. Tapi jangan gitu ya. Di sini T account, maaf agak jelek. Di sini yang di sisi debit kita adalah stock value atau berapa sih nilai investment kita. Nilai investment kita adalah 85 juta. 85 juta dapat dari mana? 8.500 atau harga awal kita kalikan dengan 10.000 sahamnya, 10.000 lembar sahamnya. Terus debt-nya. Debt. Debt-nya itu terus ada equity. Equity-nya kita cek equity dulu ya. Equity-nya itu adalah 30% kali 85 juta. 30% ini dari mana? Ini adalah initial margin-nya. Jadi kita dapatkan hasil 25.500.000. Makanya aku bilang initial margin itu adalah berapa sih nilai ekuitas minimum yang kita harus setorkan. Nah, untuk debt-nya itu tinggal teman-teman kurangnya aja. 85 juta kurang 25.500. Tuh, dapatkan hasil 59.500.000. Terus untuk yang endingnya, terus stoknya. Stok tinggal 65 juta. Dari 6.500 kurang 10.000.
Terus di sini ada debt. Debt dan equity. Di sini debt kita itu akan tetap. Jadi dia akan statis. Kita buat 59.500.000. Nah, teman-teman tinggal cari equity-nya berapa. Equity-nya itu ya udah 65 juta kurang 59.500.000. 5.500.000 ya untuk equity-nya. Terus equity ratio itu 5.500.000 bagi 65 hanya 8,46%, di bawah maaf, di bawah minimum marginnya. Berarti kita perlu margin deposit. Kalau kasusnya seperti ini, perlu margin deposit. Lalu kita buat di bawahnya margin deposit. Di sini stoknya 65 juta, debt-nya, bacanya debt ya, B-nya dihilangkan. 59.500.000 dikurangi X. Terus equity-nya 5.500.000 ditambah dengan X. Terus di sini kita lihat equity ratio-nya sama dengan equity bagi SV atau stock value. Maka kita lihat di sini 30%, di sini 5.500.000 tambah X dibagi dengan 65 juta. Maka ya ini dihitung 14 juta. Inilah yang jadi additional depositnya. Nah, untuk yang A, teman-teman apakah sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke yang part B. Part B diminta, stockbrokernya ini menyediakan short selling, fasilitas short selling. Short selling ini seperti apa sih teman-teman? Short selling ini jadi, misalnya teman-teman sebagai investor, teman-teman itu meminjam saham dari brokernya. Setelah teman-teman meminjam saham dari brokernya, teman-teman pegang, dan kalau misalnya harga sahamnya turun, teman-teman dapat untung. Kalau teman-teman sahamnya naik, teman-teman malah rugi. Jadi mungkin kalau misalnya lagi loyo nih IHSG, orang mungkin pada melakukan short selling. Tapi short selling ini ya kalau bisa jangan sih, karena risknya sangat besar. Dan biasanya agak-agak aneh orang short selling ini, karena nanti doanya, ya Tuhan, mudah-mudahan ada kejadian ini, biar turun harga sahamnya dapat untungan. Jadi, ya enak juga secara etika, tapi seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk part B. Di sini inisial margin 50%, margin call 25%. Nah, jumlah sahamnya 10 juta, 10.000, maaf. Price-nya, harganya 30.000. Berarti total dari portofolionya adalah 300.000. Terus diminta apa? Diminta berapa sih harga margin call-nya itu? Aku ke bawah dulu. Nah, di sini margin call price-nya itu
Margin call price sama dengan beginning price. Rumusnya akan mirip dengan yang tadi margin trading, cuma bedanya ini 1 ditambah initial margin dibagi 1 ditambah dengan margin call-nya. Di sini, beginning price-nya sebesar 30.000 dikali dengan 1 ditambah 50.000, 50% dibagi 1 tambah 25%. Maka margin call price-nya 36.000. Maka kita akan subject to margin call, kita akan dipanggil nih, disuruh deposito lagi. Maaf, kita suruh deposit pada saat harga sahamnya di atas 36.000. Jadi sebenarnya tinggal kebalikan aja, kebalikan dari si margin trading. Rumusnya sama, cuma bedanya kalau margin trading ininya negatif, 1 kurang initial margin bagi 1 tambah margin call, ini jadi positif. Oke? Terus, di sini kita diminta margin depositnya. P-nya kan yang baru 37.000, berarti sudah di atas 36.000. Margin call price-nya, berarti kita memang harus mendeposit lagi. Terus di sini, beginning the account-nya agak berbeda ya dari yang tadi. Di sini dia ada cash sebesar 300 juta. Terus di sini ada deposit atau T-bills. Terus ini ada portfolio debt sebesar 300 juta. 300 juta ini datang dari mana? Datang dari atas tadi, yang price-nya 30.000 dan number of stock-nya sebesar 10.000. Terus ada equity-nya. Equity-nya itu berapa? Equity-nya tadi 50% dikali dengan 300 juta. 150.000. Sebenarnya untuk cash-nya ini akan sama dengan portfolio debt-nya, dan sementara deposit atau T-bills-nya akan sama dengan equity-nya. Selanjutnya untuk ending-nya, kita ngelihat untuk cash sama deposit atau T-bills ini, dia akan statis. Jadi kalau yang tadi di bagian debitnya kan dinamis ya, bisa berubah-ubah. Kalau ini dia akan tetap. Yang berubah itu adalah di bagian kreditnya. Port debt ini jadi 370.000. Dia akan bertambah, sementara equity-nya bakal berkurang. Ini kurang ditambah 70.000 karena kenaikan ini. Kenaikan harga sahamnya ini berkurang dia. Nah, kita di sini perlu margin deposit. Berapa sih margin depositnya? Maka kita bentuk lagi. Ini cash 300 juta. Kita harus nambah lagi. Terus depositnya, deposit atau T-bills-nya akan tetap. Terus di sini port debt-nya akan tetap 370, equity-nya yang akan bertambah. 80 juta tambah X. Terus kita lihat untuk menghitungnya margin account, equity bagi portfolio debt. Sama dengan, maaf, jangan di sini deh, nanti bingung. 50% sama dengan 80 juta
tambah X bagi 370 juta. Maka depositnya, additional depositnya sebesar 105 juta. Nah, teman-teman kalau mau mendepositokan lagi, itu harus sama dengan nilai initial marginnya ya, 50% di sini atau di sini 30%. Terus di sini diminta lagi, itu aja. Baik, apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya, soal nomor 5. Masih. Ayah, ada apa? Oh, enggak. Selanjutnya di soal nomor 5 ini mengenai foreign currency. Jadi kita memiliki bukan kita sih, Mrs. Indira memiliki pilihan untuk menginvestasikan uang 2 miliarnya bisa di deposit USD, dia deposit US dollar atau di bonds di Jepang. Kita diminta dari alternatif yang ada berapa sih value investment-nya itu dalam foreign currency-nya. Terus kita diminta untuk mengkalkulate rate of return-nya, dan yang terakhir, apa sih investasi yang harus dipilih? Mungkin kita mulai dari alt pertama, USD deposit. Kita bisa lihat di sini interest-nya 2% per annum. TC ini tax rate ya, 20%. Di sini kan kita harus menghitung value awalnya, beginning value. Beginning value ini kita menghitungnya dengan mengalihkan di harga selling rate awal 13.900, kita kalikan dengan uang yang kita miliki, uang yang Mrs. Indira miliki, sebesar 2 miliar. Nah, teman-teman akan dapat 143.884,89 US dollar. Mohon teman-teman catat ya, US dollar atau Japanese yen, karena itu dosennya akan menilai dari situ juga. Nah, teman-teman ingat ya, kalikannya dengan selling rate pada saat ingin menukar ke mata uang asing. Karena kita perspektifnya dari si orang yang menukarkan uang, berarti dia menjual mata uang asing yang dia miliki ke kita. Makanya dibilang selling rate. Terus interest income-nya adalah 2% kali 143.884,89. Kita dapatkan hasil sebesar 2.877,70 USD. Terus kita ada tax dari interest income-nya. Ini 20% dikalikan dengan 877,7. Kita dapatkan hasilnya sebesar 575,54. Terus, apa sih value ending-nya in USD? Value ending-nya kita beginning value ditambahkan dengan interest income dikurang dengan tax dari interest income-nya. Maka kita dapatkan hasil sebesar 146.187,05 US dollar. Terus value rupiahnya berapa sih? Value rupiahnya, maka kita kalikan ending value-nya dikali dengan buying rate. Karena kita menukar itu, orang yang penukaran uang itu yang membeli mata uang asing dari kita. Buying rate 2023. Kita dapatkan hasilnya 2.237.410,07 IDR.
return-nya, rate of return, tinggal teman-teman bagi saja 2,061237 410,07 bagi 2 miliar, terus teman-teman kurangi 1. Hasilnya 3,06%. Itu yang alternatif 1 ya. Alternatif 2, teman-teman diminta untuk apabila diinvestasikan di Japanese bond, obligasi Jepang. Pertama, kita lihat bond price-nya, price-nya 90% karena ini. Tapi ditambah dengan 1,5% transaction fee. Jadi price-nya sama dengan 91,5. Terus ini ada dibilang kupon rate 4% per annum. Terus ada bond price-nya pada 2023 sebesar 96. Karena dia bonds-nya ini yang diskon, maka semakin lama nilainya semakin tinggi. Oke, selanjutnya kita hitung value pada 2022 itu atau value awal, kita hitung 2 miliar, maaf, 20 juta, kita kalikan dengan 91,5%. Kita dapatkan 18.300 yen. Nah, teman-teman mungkin berpikir nih, apa enggak dari rupiah dulu? Ngapa enggak dari rupiah? Karena kita di sini sudah mengetahui face value-nya ini kan 20 juta ya. Kita nggak usah lagi dari rupiah. Selanjutnya, kita ngelihat kupon yang didapat adalah 4% dikali berapa face value-nya? 20 juta. 800.000 Japanese yen. Terus bonds value-nya sebesar 96 kali 20 juta. Di sini bonds value-nya 19.200 ya, Japanese yen. Berarti ending value-nya ini berapa? Ending value-nya ini kita jumlahkan 19 juta ditambah dengan si kuponnya. Jadi kita dapatkan 20 juta Japanese yen. Lalu kita convert nih ending value in IDR. Kita convert ke rupiah. Kita kalikan 20 juta ini dengan buying rate pada 2023, berarti 98. Berarti 19.600. Tapi kita kan belum tahu nih berapa nilai sebelumnya, nilai beginning value in IDR-nya kita belum tahu ya sebelumnya. Maka kita kalikan 18.300, kita kalikan dengan selling value pada 2022 sebesar 109. Kita lihat. Maka di sini akan kita dapatkan 10, 1994, 700 juta. Maka rate of return-nya
Ini rate of return ya. 1960 ini kita bagi dengan 1994.700 kurang 1, maka rate of return-nya minus 2,74%. Nah, dari sini berarti teman-teman udah terjawab juga yang C. Alternatif investasi yang mana sih yang harus dipilih? Ya tentunya kita akan memilih yang positif. Berarti alternatif 1. Nah, tapi ya kalau aku daripada repot-repot harus harus nukar-nukar uangnya, bagus aku investasikan aja gitu di obligasi di Indonesia. Obligasi di Indonesia juga yield-nya udah 6%-an sekarang per tahun. Oke, itu mungkin sekilas info. Oke, teman-teman mungkin menyadari bahwa soal mengenai stok sebelumnya belum ada. Sebenarnya tahun sebelumnya sih seingatku nggak ada soal stok, tapi misalnya ada, mari kita hitung ya teman-teman. Di sini Luna ini diproyeksikan akan mendistribusikan dividen 800, 600, 300, dan 200 dalam 4 tahun ke depan. Berarti ini yang 800 ini sudah D1 ya, berarti teman-teman nggak usah lagi menghitung D0 dikali G. Tapi misalnya belum diketahui, harus teman hitung D0 dikali G-nya ini. 1 tambah G. Berarti di sini periode 1, 2, 3, 4. Di sini D-nya 800, 600, 300, 200. Di sini PV dari D ini 707,96, di sini 469,89, di sini 207,92, di sini 122,66. Nah, kita bisa lihat ya. Terus D5-nya, D5-nya itu kan ya akan memaintain dividen growth-nya sebesar 4%. Berarti tinggal D4 dikali dengan 1 ditambah G. Berarti 200 dikali 1 tambah 4%. Sama dengan 208. Terus, teman-teman masih ingat ya, perpetuity. PV sama dengan di sini D, atau di sini A, annuity dibagi I kurang G. Kita akan sama juga, tapi ini masih P4. Kenapa dia P4? Karena kita menghitungnya pada saat periode keempat. D5, I kurang G. Terus di sini D5-nya 208, kita bagi dengan I-nya berapa di sini? 13% kurang 4%. Maka kita dapatkan di sini 2311,11. Itu kan masih P4, teman-teman harus mem-PV-in lagi nih P4-nya, berarti 2311,11 dibagi 1 tambah 13% dibagi 4. Sama dengan 1417,45. Teman-teman udah dapat nih PV P4 dan juga PV dari semua D-nya. Maka teman-teman jumlahin total PV-nya adalah sigma PVD ditambah PV P4. Jadi kita dapatkan hasilnya 2925,88. Jadi WTP, willingness to pay dari investor, sama dengan 2925,88 per stoknya, per lembar saham. Nah, ini untuk problem 6 dan sekaligus problem terakhir. Teman-teman dari sini apakah ada pertanyaan? Mungkin teman-teman masih bingung, aku taruh di bawah ya ID line-ku, misalnya teman-teman mau nanya selanjutnya.
Oke, nanti kalau untuk soalnya sama jawabannya, nanti akan aku kasih ke Sekar ya. Akhiri. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Udah hampir 2 jam. Oke, mungkin Thank you, bisa Bang Sam. stop share.